Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Melastini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari salah satu pura yang ada di desa saya, yaitu Pura Samuan Tiga. Pura ini penuh dengan sejarah di masa lalu dan sangat menarik untuk diketahui. Pura Samuan Tiga terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar. Sejarah dari Pura Samuan Tiga diketahui berawal pada abad ke-10 Masehi. Bali mengalami masa gejolak akibat perbedaan keyakinan di antara berbagai sekte Hindu. Setidaknya ada 9 sekte yang dianut, di antaranya sekte Siwa Siddhanta, sekte Waisnawa, sekte Brahma, sekte Resi, sekte Buddha, sekte Bhairawa, sekte Ganaptya, sekte Sora, dan sekte Pasupata. Begitu banyaknya sekte yang berkembang dan dengan luas wilayah Pulau Bali yang tidak begitu besar, sehingga rentan terjadi gesekan serta konflik antar sekte. Percekcokan sering terjadi yang menyebabkan Bali tidak aman dan kacau. Kekacauan yang sering terjadi tersebut membuat raja yang memerintah pada saat itu, yaitu Raja Suami Istri, Sri Dharma Udayana dan Gunapriya Dharma Patni, mengambil langkah kebijakan untuk melakukan pertemuan besar dengan sekte-sekte yang ada. Pura Gunung Keluak yang terletaknya di dataran tinggi dan merupakan kawasan suci dianggap strategis untuk mengadakan pertemuan besar tersebut. Maka dicetuskanlah di pura tersebut sebagai tempat pesamuan. 3 unsur penting yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Siwa, Buddha, dan Bali Aga. Empu Kuturan mencetuskan ide untuk mendirikan Pura Kahyangan 3 dengan konsep desa pekraman di Bali. Pura ini terdiri dari 2 kata, yakni Pura Kahyangan yang berarti tempat suci dan 3 yang berarti 3. Pura Kahyangan 3 merupakan 3 tempat suci yang akhirnya dihubungkan dengan konsep Trimurti, yang terdiri dari Dewa Brahma yang berstana di Pura Desa, Dewa Wisnu yang berstana di Pura Puseh, dan Dewa Siwa yang berstana di Pura Dalem. Sejak itulah desa Pakraman atau desa adat eksis dengan kahyangan 3-nya sebagai simbol persatuan masyarakat Bali. Lambat laun, Pura Gunung Goa resmi berubah nama menjadi Pura Samuan Tiga. Makna kata Samuan Tiga dapat dijelaskan secara etimologi. Kata Samuan Tiga terdiri dari perpaduan kata Samuan dan tiga. Samuan berasal dari kata Samu, berarti pertemuan, penyatuan, atau sangkep, dan tiga berarti atau menunjuk pada bilangan 3. Dengan demikian, Samuan 3 berarti pertemuan atau penyatuan dari 3 hal atau musyawarah segitiga. Pura Samuan 3 menjadi cikal bakal persatuan umat Hindu di Bali dan menjadi saksi bisu peristiwa pertemuan antara 9 sekte yang ada. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah yang penting dalam penyelesaian konflik dan penyatuan umat Hindu di Bali. Suksesnya pelaksanaan musyawarah tokoh-tokoh agama yang berhasil menyepakati suatu keputusan yang bersifat monumental bagi perkembangan agama Hindu di Bali. Secara tradisional, diyakini tidak terlepas dari peranan penting tokoh legendaris Empu Kuturan. Konsep Trimurti dan Trikahyangan serta desa pekraman diterapkan sampai saat ini oleh umat Hindu di Bali. Secara umum, Pura Samuan 3 terdiri dari 3 halaman, yaitu utama, tengah, dan sisi atau jabe.
Pada halaman utama terdapat 7 mandala atau halaman yang dikenal dengan Sapta Loka. Alasan pembagian ini karena terdapat pura lagi di dalam Samuan 3 dan diberi halaman-halaman. Meskipun terbagi, tingkatan yang digunakan tetap menggunakan prinsip bur, buah, dan suah. Di setiap mandala terdapat berbagai bangunan seperti pelinggih, bangunan pelengkap, dan penunjang. Pemisahan antar halaman ditandai dengan adanya tembok pembatas atau tembok penyengker, kori agung, dan candi bentar sebagai penghubungnya. Selain pembagian secara horizontal, penempatan halaman juga memperhatikan perbedaan ketinggian tempat. Dalam keyakinan Hindu, semakin tinggi suatu tempat, semakin suci pula tingkat kesuciannya. Oleh karena itu, tata letak masing-masing halaman yang dibatasi dengan tembok penyengker menunjukkan perbedaan ketinggian. Selain digunakan sebagai tempat persembahyangan, Pura Samuan 3 juga dijadikan sebagai tempat wisata. Pura ini telah ditetapkan sebagai salah satu situs cagar budaya atas naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali. Wisatawan biasanya berdatangan ke tempat ini untuk melihat beberapa peninggalan yang ada, seperti batu bergores. Batu bergores ini dipercaya sebagai alat untuk mengasah senjata tajam pada masa tersebut. Mitos juga menyebutkan jika canang ataupun bunga yang diletakkan di atas batu bergores bisa menghilang secara tiba-tiba. Selain itu, keunikan arsitektur dan struktur bangunan pura juga menjadi peninggalan dari Pura Samuan 3 yang mengundang wisatawan untuk berkunjung. Pura Samuan 3 tidak hanya menjadi nilai religius, tetapi juga nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Arsitektur pura yang unik, ukiran-ukiran yang indah, serta berbagai peninggalan kuno lainnya menjadi bukti sejarah panjang peradaban Bali. Hingga kini, Pura Samuan 3 tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya masyarakat Bali. Dengan demikian, Pura Samuan 3 tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya Bali yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Demikian liputan sejarah Pura Samuan 3, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.